Perempuan gak perlu berpendidikan tinggi karena mereka nantinya juga akan menikah, terus cuman berkutik di dapur saja. Perempuan jangan mau berpendidikan tinggi-tinggi, nanti ketika berumah tangga dan suaminya tidak bisa mengimbangi keluarganya akan hancur. Ya, begitulah pandangan masyarakat yang bersekolah tinggi, bahwa perempuan tidak wajib untuk berpendidikan formal seperti laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuita Sakila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan memaparkan video dengan konsep peran perempuan milenial pada bidang pendidikan untuk mengajukan tugas retorika public speaking. Memiliki pendidikan tinggi bagi seorang perempuan tidak bisa dikatakan mudah untuk dicapai, apalagi jika dikaitkan dengan peran desmatik. Peran desmatik pula yang menjadi hal yang besar bahwa perempuan tidak membutuhkan pendidikan tinggi, sehingga perempuan tidak terlalu diutamakan untuk merasakan pendidikan. Perlu kita tahu bahwa pendidikan dan juga perempuan merupakan elemen yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Pendidikan tidak menyertakan perempuan, maka itu bukan esensi yang dari pendidikan bersifat. Karena pendidikan adalah bagaimana menciptakan keadilan yang humanis. Pemikiran akan pentingnya pendidikan untuk perempuan tidak hanya dilayakkan oleh para pemikir barat saja. Namun, dalam konteks Indonesia, ada pemikir perempuan lokal yang memperjuangkan hak perempuan untuk melakukan pendidikan secara layak adalah R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini meluangkan pemikirannya dengan beberapa buku, dan salah satu substansi pemikiran Kartini adalah emansipasi atau upaya mewujudkan kesetaraan perempuan dalam mendapatkan pendidikan. Namun, pendidikan yang dimaksud bukan hanya sekedar pendidikan formal saja yang diperoleh melalui bangku sekolah atau universitas, tapi bagaimana perempuan mempunyai pengetahuan luas dan berusaha meraih pendidikan yang jauh lebih baik. Nah, sebelum kita masuk ke konsep berikutnya, itu tentang era milenial. Bagaimana sih kita memahami tentang era milenial itu sendiri? Era saat ini bisa dikatakan sebagai era milenial, di mana ada 3 karakter era milenial tersebut. 1, yaitu konektif, adalah di mana milenial merupakan pribadi yang konektif, artinya mereka merupakan generasi yang melek teknologi dan juga media sosial. Yang kedua adalah milenial memiliki cara berpikir yang kreatif, di mana pola pikir milenial akan lebih mudah disalurkan karena hidup pada era digital. Yang ketiga adalah milenial adalah generasi yang percaya diri. Generasi muda saat ini harus mampu untuk segala bidang dan harus mampu berpendidikan tinggi karena tantangan zaman memang menuntut semua orang untuk dapat bersaing di dalam dunia kerja yang diperlukan saat ini. Sehingga peran pendidikan tinggi sangat penting bagi kita dalam memasuki era saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke sub inti. Bagaimana sih partisipasi perempuan milenial pada bidang pendidikan? Berikut saya akan melampirkan beberapa data yang mencantumkan bahwa seberapa banyak peran milenial pada sektor pendidikan. Di sini tercatat, pada tahun 2018, pendidikan adalah faktor yang paling banyak menyerap pekerja perempuan milenial. Milenial yang dimaksud adalah mereka yang kini berusia 22-38 tahun. Jika pada tahun 2017 sektor menyerap pendidikan sebesar 1.400.000 jiwa, maka pada tahun 2018 jumlahnya bertambah mencapai 1.600.000 jiwa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perempuan milenial pada sektor pendidikan dari tahun ke tahun sudah meningkat secara segmental. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan.
Jika kurangnya saya mohon maaf, kepada ibu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.